Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Cahaya Bangsa. Hari ini kita memasuki pembelajaran pada pertemuan 9. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Eji Firmansyah, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini topik pelajaran yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Jadi, bagaimana caranya kalian menganalisis kebahasaan berkaitan dengan cerita dan novel sejarah dalam kebahasaan yang berkaitan dengan kebahasaan bahasa Indonesia. Untuk itu, para siswa alangkah lebih baiknya mempersiapkan buku catatannya masing-masing untuk mencatat poin-poin penting dalam penjelasan saya hari ini. Oke, kita masuk ke ciri kebahasaan dalam teks cerita. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kalian menganalisis unsur-unsur teks kebahasaan yang berkaitan dengan teks cerita sejarah. Yang pertama, kelompok nomina modifikatif. Nomina itu artinya kata benda. Contohnya rumah besar, gua botol, ruang makan, dan lain-lain. Termasuk ke dalam nomina modifikatif. Yang kedua, ada kelompok kata koordinatif, itu tidak saling menerangkan. Ya, artinya tidak memiliki kalimat yang terdapat keterangan. Contoh hanya sebagai kelompok kata saja. Contohnya lahir batin, sandang pangan, sarana prasarana, hak dan kewajiban, adil dan makmur, dan lain-lain. Kata-kata tersebut adalah termasuk kelompok kata koordinatif yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan sebuah katanya. Ya, sebagai contoh, lahir berarti maknanya akan berbeda. Batin berarti maknanya akan berbeda. Makanya kata-kata kelompok kata tersebut penggunaannya tidak dapat dipisahkan, tetapi tidak memiliki sebuah penjelasan untuk menerangkan suatu hal atau kejadian. Ya. Yang ketiga, kelompok nomina apositif sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Ya. Misalkan Sinta teman sekelasku pergi berlibur ke Bali. Nah, berarti yang memiliki nomina apositif sebagai keterangan yaitu pergi berlibur ke Bali. Artinya Sinta dan temannya pergi berlibur ke Bali. Kemudian kalimat simplex. Kalimat simplex adalah kalimat yang memiliki konjungsi koordinatif atau kata penghubung koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya setara atau sederajat. Nah, kalimat simplex ini lebih dikenal dengan kalimat majemuk. Ya. Misalnya di dalam kalimat tersebut ada penanda hubungan penambahan seperti dan, serta, atau, padahal, sedangkan, bahkan, namun. Hal tersut merupakan contoh kalimat simplex. Sebagai contoh, misalkan ibu pergi ke pasar dan adik bermain di taman. Nah, itu ada kata konjungsi termasuk ke dalam kalimat simplex atau kalimat majemuk, gitu ya. Kemudian kalimat kompleks. Kalimat yang terdiri dari lebih satu aksi, peristiwa, atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam satu struktur. Kalimat kompleks ini lebih kenal dengan kalimat majemuk juga, ya. Artinya kalimat kompleks juga terdapat kalimat yang memiliki dengan kalimat majemuk. Sama seperti yang tadi, kalimat kompleks artinya bisa kalimat majemuk campuran, majemuk setara, ya. Contoh misalkan kalimat majemuk tadi seperti tadi, misalkan
ibu pergi ke pasar dan adik pergi bermain. Itu adalah kalimat majemuk setara, ya, artinya sama-sama melakukan sebuah aktivitas. Ya, atau misalkan ayah dan adik pergi ke pasar. Nah, itu kalimat majemuk saja, tidak memiliki kalimat majemuk setara karena ada kata konjungsinya. Ya, atau kalimat majemuk campuran gitu ya. Atau kalimat majemuk bertingkat. Misalkan ayah pergi ke kantor, kemudian melanjutkan meeting atau kemudian melanjutkan meeting di kantor lain. Itu kalimat majemuk bertingkat. Nah, itu disebut dengan kalimat kompleks. Kemudian kita masuk kata rujukan. Ada rujukan benda atau hal, yaitu kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalkan ini, itu termasuk kata rujukan benda. Kemudian rujukan tempat, yaitu kata yang menyatakan atau merujuk pada kata tempat di mana kejadian itu berlangsung. Jadi kalian harus mengidentifikasi dalam cerita sejarahnya kata-kata tersebut apakah ada, misalkan di sini, di sana, di situ, ya, dalam kata rujukan tersebut. Kemudian rujukan personel atau orang atau yang diperlakukan seperti orang, yaitu kata yang merujuk pada tokoh dalam sebuah cerita yang mengalami kejadian atau peristiwa tertentu. Misalnya aku, dia, mereka, beliau, apakah kata-kata tersebut ada di dalam cerita teks sejarah tersebut, termasuk kata gantinya pun termasuk ke dalam rujukan personel atau orang yang diperlakukan seperti orang yang merujuk pada tokoh dalam sebuah cerita tersebut, ya. Jadi kalian bisa membentuknya dalam sebuah tabel kata rujukan ini, kemudian kalian tinggal mencarinya kata-kata tersebut apakah ada atau tidak. Lebih bagus lagi tugas kalian nanti, kata-kata yang sudah kalian identifikasi dalam bentuk tabel, kalian berikan contoh sesuai dengan kalimat yang ada di cerita teks sejarah tersebut. Oke, terima kasih para siswa-siswi SMK Cahaya Bangsa. Mudah-mudahan kalian memahami pada pelajaran kita hari ini, dan bila mana kalian tidak ada atau ada yang kurang kalian pahami, silahkan kalian tanyakan melalui grup WhatsApp yang telah tersedia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.